Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian senantiasa sehat dan senantiasa tekun untuk belajar walaupun saat ini kalian belajar di rumah. Kita hari ini ada pada pembelajaran tema 2, Persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 2 dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat kita. 2. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan dan memperhatikan peragah oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari ina. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. 4. Setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak sekalian, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Nah, anak-anak sekalian, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering digunakan untuk meningkatkan persatuan pada masa penjajahan. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih permainan rangku alu bersama beberapa teman yang lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah,
Aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan diri. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu. Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman yang berbeda asal. Begitulah gambaran sehari di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lainnya. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, kebak sodor, atau cingceripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu mempraktikkan tari secara berkelompok? Apa kamu masih ingat tentang pola lantai kita menari? Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bermacam-macam tarian daerah dengan pola lantainya. Nah, sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut pada tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar dan baca penjelasan berikut ini. Pola lantai dalam tari indang yang pertama, gerakan kaki menumpuk tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian kanan diayun ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Pola lantainya horizontal. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri di belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke belakang badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri maupun tangan kanan. Pola lantainya itu adalah horizontal. Kemudian pola lantai yang keempat, ulangi lagi cara yang tadi. Yang berikut, kelima, kita lihat ulangi lagi gerakan yang nomor 3. Posisi yang keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan terletak di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan sampai 4 kali. Pola lantainya horizontal. Yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Posisi ke-8 itu ulangi yang ke-6, yang ke-9 ulangi nomor 7. Yang berikut yang 10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 kali. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama membaca bacaan berikut ini. Pertempuran Ambarawa.
Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indische Civil Administration atau yang disingkat NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelar sumpit urang untuk mengepung rangkap dari dua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dipukul mundur. Pahlawan yang gugur pada saat itu adalah Kolonel Isdiman. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagang Ambarawa dan diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian membaca teks tadi, maka kalian akan melengkapi peta pikiran berikut ini. Adapun pertanyaan sebagai berikut. Apa yang terjadi pada teks di atas? Kemudian, mengapa terjadi pertempuran di Ambarawa? Yang berikut, siapa yang memimpin perlawanan di Ambarawa? Yang berikut, bagaimana taktik perang yang dibuat oleh Jenderal Sudirman? Yang berikut, kapan dibangun Monumen Palagang Ambarawa? Di mana terjadi pertempuran tersebut? Nah, kita lihat berdasarkan bacaan ini, kita telah menemukan dan melengkapi peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Kita lihat yang tadi dikatakan bahwa pertanyaannya apa yang terjadi sesuai dengan teks bacaan di atas, yaitu pertempuran. Jawabannya adalah pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Mengapa pertempuran itu terjadi? Karena pihak sekutu mengingkari janji perundingan damai. Siapa yang memimpin perlawanan di Ambarawa? Kolonel Sudirman bersama dengan Tentara Keamanan Rakyat. Yang berikut, bagaimana taktik perang yang dibuat Kolonel Sudirman? Menggunakan taktik perang sumpit urang, mengepung dari dua rangkap. Kapan dibangun Monumen Palagang Ambarawa? Pada tanggal 15 Desember 1945.
Pertempuran di manakah pertempuran itu terjadi? Jawabannya adalah di Ambarawa. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu juga kita sudah membahas tentang adaptasi hewan. Nah, kita lihat di sini ada penyesuaian diri yang dengan istilahnya kamuflase. Kamuflase adalah hewan yang menyesuaikan diri dengan kondisi tempatnya yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah mimikri. Mimikri adalah bentuk penyesuaian diri dari bunglon yang mana merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dia berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya seperti hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman. Dan sebaliknya, perubahan warna ini membuat bunglon mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang berikut, autotomi. Ini adalah bentuk penyesuaian diri cecak dan kadal. Meskipun ekornya putus, cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang berikut adalah hewan terenggiling yang menggulungkan dirinya dalam melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulung diri adalah lipan. Nah, anak-anak sekalian, demikian penjelasan Ibu tentang materi yang tadi. Dengan demikian, Ibu harap kalian dapat menyimak apa yang disampaikan, kemudian kalian akan menyelesaikan tugas yang ada. Untuk muatan PKN, kalian akan menjawab pertanyaan yang ada. Untuk muatan SPDP, kalian diminta untuk membuat clipping tarian daerah dan menulis pola lantainya. Untuk muatan bahasa Indonesia, kalian diminta untuk membuka buku tema 2 halaman 75 tentang perjanjian Linggarjati. Kamu membaca teks bacaan itu, kemudian kalian diminta untuk membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dengan dibantu oleh kata tanya apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Untuk muatan IPA, kalian diminta untuk menuliskan bentuk-bentuk adaptasi dari hewan-hewan di bawah ini. Walang sangit, cumi-cumi, seafood, kalajengking, kura-kura, kerbau, kelelawar, dan ular. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih, shalom.